Simpang Temu Lebak Bulus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta Perseroda, pengelola kawasan berorientasi transit Lebak Bulus, berkolaborasi dengan pihak swasta yaitu PT Intiland Development Tbk dan PT Inti Menara Jaya, bersama-sama mengembangkan Simpang Temu Lebak Bulus sebagai lokasi yang menghubungkan stasiun MRT Lebak Bulus, halte Transjakarta, dan Transit Plaza untuk mengutamakan kenyamanan pejalan kaki dalam berpindah moda transportasi. Simpang Temu Lebak Bulus diharapkan dapat menjadi sebuah identitas baru kawasan berorientasi transit Lebak Bulus, serta memberikan kemudahan bagi pengguna transportasi publik yang melakukan kegiatan transit dan mendukung terwujudnya integrasi antar moda. Baik, boleh berikan tepuk tangan sejenak Bapak Ibu sekalian. Untuk langsung saja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Hadirin, marilah bersama kita mendengarkan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kami persilahkan. Yang terhormat Direktur Pengembangan Bisnis PT Intiland Development Tbk, Bapak Permadi Indra Yoga beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Direktur Utama PT Inti Menara Jaya, Bapak Hans Hutoyo Halim beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Direktur Utama PT MRT Jakarta, Bapak William Sabandar beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Komisaris Utama PT Inti Menara Jaya, Bapak Kiki Hamijaya, Presiden Direktur Intiwits Internasional, Bapak Mujianto Susilo Cahyono, Wali Kota Jakarta Selatan, Asisten Pembangunan, Kasatpol PP, Wakadishub, dan Ibu Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebuah hari yang cerah untuk memulai sesuatu yang baik. Hari ini kita pencanangan sebuah proyek menuju kota modern. Salah satu ciri dari sebuah kota maju, kota yang warganya merasakan ada fasilitas mobilitas penduduk yang dibuat oleh pemerintah. Kota modern, penduduknya mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas di dalam kota. Karena itulah kalau kita lihat semua kota-kota maju, maka fasilitas kendaraan umum di dalam kotanya pasti terintegrasi, pasti terjangkau secara jarak dan secara harga. Karena itulah Jakarta saat ini kita terus-menerus mendorong agar ikhtiar memfasilitasi penduduk untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa makin hari makin cepat. Mengapa fasilitas ini menjadi penting? Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa warga harus dipandang sebagai orang-orang yang rasional. Mereka akan mengambil keputusan untuk menggunakan moda transportasi yang nyaman, yang sesuai dengan harapannya.
Jadi kalau kita mengatakan bahwa polusi udara amat parah, climate change luar biasa dirasakan sedunia, itu tidak otomatis kemudian saya harus naik kendaraan umum. Ya, saya akan naik kendaraan umum jika kendaraan umumnya itu nyaman, jika kendaraan umumnya itu terjangkau secara jarak, secara harga. Kalau tidak begitu, maka diperlukan orang irasional untuk naik kendaraan umum. Kita harus mengasumsikan orang itu rasional. Rasional itu artinya bertindak mendasarkan pada perbandingan. Karena itu rasio itu perbandingan. Jadi orang yang bertindak menggunakan perbandingan itu orang rasional. Nah, penduduk Jakarta harus diperlakukan sebagai orang yang rasional. Karena itu pemerintah harus menyiapkan fasilitas agar warga merasa naik kendaraan umum itu adalah langkah yang rasional. Nah, salah satu tantangannya adalah kita berada di kota yang sudah jadi, Bapak Ibu. Ini beda dengan ini teman-teman para developer berpengalaman membangun kota dari lahan kosong. Nah, kalau membangun kota dari lahan kosong itu penataannya leluasa, Pak. Tapi kalau membangun sebuah fasilitas kendaraan umum di kota yang sudah jadi, maka di situ diperlukan bukan saja theoretical framework yang benar, tapi juga pemahaman behavior yang baik, karena sudah ada existing public. Salah satu tantangan besar membangun transportasi umum di Jakarta adalah memindahkan penduduknya untuk mau naik kendaraan umum. Dan itu artinya keterjangkauan. Alhamdulillah di Jakarta di tahun 2016 jangkauan kendaraan umum adalah 42% wilayah Jakarta. Sekarang jangkauannya sudah 82% wilayah Jakarta. Jadi naik 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau naik 2 kali lipat artinya apa? Artinya kita makin mendekati penduduk yang dulunya hanya terjangkau 42%, sekarang 82%. Nah, tapi masih ada tantangan lagi. Selalu isunya adalah first mile and last mile. Itu selalu tuh. Dari rumah sampai poin keberangkatan dan dari ujung arrival sampai ke tujuan akhirnya. Nah, adanya fasilitas simpang temu ini adalah untuk mempertemukan yang di ujung itu. Bagaimana mereka berangkat dari rumah ke titik namanya Lebak Bulus ini, ujung selatannya MRT, sehingga warga dari mana-mana dengan leluasa turun di sini dan mulai menggunakan kendaraan umum starting point-nya dari tempat ini. Ini menyelesaikan dari first mile dari keberangkatan dan pada saat pulang last mile. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau fasilitas ini terbangun, maka ketika seseorang memilih untuk menggunakan kendaraan umum, dia bukan hanya seseorang yang idealis, tapi dia juga realis dan rasional. Karena dikerjakan dengan ada kenyamanan. Nah, kita ingin fasilitas seperti ini lebih banyak. Ini titik kedua yang dibangun. Pertama di Duku Atas. Duku Atas sekarang yang kedua. Harapannya nanti akan lebih banyak lagi titik-titik simpang temu seperti ini. Sebetulnya transport hub, tapi kita gunakan bahasa Indonesia menjadi simpang temu. Kalau di dalam urban planning pasti istilahnya adalah transport hub. Nah, dengan adanya simpang temu ini, kita berharap lebih banyak nanti yang akan menggunakan kendaraan umum. Lalu yang berikutnya, ini juga adalah sesuatu yang it's good for business. Kita selalu mencari cara nih, bagaimana mengejar kepentingan publik yang juga sejalan dengan kepentingan individu, kepentingan private. Kalau itu tidak sejalan repot. Nah, problem dari public policy Bapak sekalian, kalau kepentingan publiknya ke kiri, private interestnya ke kanan, nah itu masalah tuh. Tapi kalau itu bisa inline, Pak, begitu kita mengambil public policy yang sejalan dengan juga kepentingan komersial, maka ini akan menjadi sebuah titik temu yang amat baik. Dan
Itu sebabnya di tempat ini saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman di Inti Land Group dan Points yang menjadi fasilitator atas pengembangan ini. Kenapa? Karena ini pasti juga akan memberikan manfaat yang besar bagi aktivitas komersial yang ada di sekitar TOD ini. Jadi ini tidak dipandang sebagai semata-mata tujuan altruistik untuk mengajak lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum, mengurangi efek rumah kaca akibat polusi, tapi juga secara komersial ini visible. Nah, begitu kedua ini bisa ketemu Bapak sekalian, maka ini bisa jadi percontohan di banyak tempat. Jadi mudah-mudahan ini bukan titik terakhir. Ini titik pertama yang dikerjakan secara komersial oleh teman-teman dari private sector. Kita beri tepuk tangan teman-teman di private sector yang mengerjakan ini. Nah, nanti kalau di private sector ini geduk tular, word of mouth. Word of mouth. If it works, diceritakan. If it doesn't work, diceritakan juga gitu. Ya, cuman kalau it works, maka ditiru. Kalau it doesn't work, jangan ditiru tuh. Kasihan tuh Intiland tuh. Dia ikut sini, kapok dia. Tapi kalau mengerjakan dan it works, maka yang lain-lain akan terpanggil untuk ikut serta. Karena semua dalam fase memulai. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memulai ini, itu memulai sejarah baru sebenarnya. Karena kita bergerak di dalam garis menuju public transport for the entire city. Kita menuju garis itu. Jadi Bapak Ibu semua pilihannya begini, ini lokomotifnya mau ke sana nih. Mau jadi gerbong nomor 1, nomor 3, atau gerbong nomor 25 gitu. Sama, di gerbong yang sama, we are in that direction. Jadi Jakarta tidak ada pilihan lain kecuali mengandalkan pembangunan transportasi umum massal. Karena ada transportasi umum non-massal, yang akan berkembang ada transportasi umum massal. It's a matter of time ini akan terjadi. Lebih baik menjadi bagian yang awal, be in it early. Dan pembangunan ke depan pun akan begitu. Titiknya transport hub, simpang temu, dari situ radius 800 meter TOD. Dan itu nanti akan terjadi di semua titik di Jakarta. Jadi kita berharap sekali bahwa transformasi yang sekarang sedang berlangsung di Jakarta, ini transformasi yang dipahami oleh semua, tapi juga dipahami bahwa prosesnya gradual. Supaya dia tetap sesuai dengan ritme perubahan yang ada di masyarakat dan antisipasi pasarnya. Kalau tidak berjalan seimbang Bapak Ibu sekalian akan menciptakan situasi yang collapsing. Bapak Ibu sering menyaksikan kita membangun sebuah fasilitas luar biasa hebat, sesudah itu bertahun-tahun kosong kemelompong. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengejar satu aspek on schedule, menurut schedule siapa? Schedule kita. Tapi belum tentu on schedule dengan perubahan yang ada di masyarakat. Kita harus kerjakan sama-sama. Itu tadi saya katakan, kita tidak membangun di tanah kosong. Kita membangun di sebuah kota yang penduduknya sudah memiliki kebiasaan. Terus bergeser tuh. Kebiasaan itu bahasa rumitnya namanya budaya. Tapi kebiasaan, budaya berkendaraan sendiri. Cuman kita nyebutnya kebiasaan berkendaraan sendiri. Mengubah itu menjadi kebiasaan menggunakan kendaraan umum itu perlu waktu. Bila dikerjakan gradual dan pengalaman menjadi kata kunci yang bisa mempengaruhi perilaku. Ketika seseorang menggunakan MRT melalui simpang temu di Lebak Bulus, lalu di tengah jalan dia berpindah ke Transjakarta, sebutlah di stasiun ASEAN, lalu dia turun sampai tempat tujuan, dan ini sebagai sebuah pengalaman, dengan mudah orang akan mengikuti. Karena pengalaman inilah yang paling kuat untuk bisa punya efek tular. Karena itu jangan didengungkan, cukup dikatakan oleh yang menjalani. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini yang luar biasa. Jadi ketika Jakarta jumlah pengguna kendaraan umum di 2016 350.000 orang, di awal sebelum pandemi persis berubah menjadi 1 juta per hari,
ridership dari 350 menjadi 1 juta, itu artinya ada kenaikan 650.000 per hari. Dan kalau 650.000 per hari, itu artinya ada 650.000 orang yang semula kebiasaannya naik kendaraan pribadi, berubah naik kendaraan umum. Tren ini harus naikin terus. Dan kalau itu naik terus, maka efek tularnya akan besar. Jadi di 2 minggu ini good news bertambah terkait dengan ekspansi aktivitas pembangunan kendaraan umum. Minggu lalu Kuantas Bima bergabung dalam Jaklingko. Bergabung dalam Jaklingko dalam satu bendera. Kuantas Bima, Bapak Ibu sekalian, ingat zaman susah dulu naiknya Kuantas Bima gitu. Ketika udah nggak susah nggak naik lagi itu Kuantas Bima. Sekarang kita masukkan itu dalam satu jejaring. Hari ini kabar baik lagi, simpang temunya dimulai. Saya hanya berharap seperti disampaikan tadi oleh Pak Han Sutoyo, direncanakan selesai bulan Agustus. Harapannya selesai on schedule, on budget, obviously. Kemudian yang ketiga adalah on quality. Jadi 3 itu tetap kita pegang. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Demikian Bapak sekalian sambutan yang saya berikan, kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan kata pencanangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021, pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus secara resmi dimulai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan.